Sensasi ponsel baru itu, lihat, ku ketuk satu aplikasi dan langsung terbuka. Tapi hanya beberapa bulan kemudian kamu sadar, yang dulunya ponsel seperti mobil sport, sekarang merangkak seperti mobil tua. Kenapa itu terjadi? Dan bagaimana caramu mempercepat ponselmu? Mungkin sepertinya kamu tidak memiliki banyak kesamaan dengan ponselmu. Tapi bagaimana dengan ini? Apa yang membantu kamu bekerja sebaik mungkin? Contohnya temanku Jim dan Joe. Jim cukup tidur semalam, lalu dia baru saja menikmati makan siang mengenyangkan dan secangkir kopi. Ini masih pagi, dan bos hanya memfokuskan pada satu tugas sekarang. Jim juga sangat beruntung. Dia punya komputer baru, ruang kerjanya nyaman, rapi, dan tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Lalu ada Joe. Dia kurang tidur semalam. Istrinya bersumpah dia tidak mendengkur, tapi kantong mata Joe menunjukkan sebaliknya. Dia pun harus melewatkan makan siang karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang terus diberikan bosnya. Selain itu, komputernya yang sangat lambat ini tidak mempermudahnya. Mejanya berantakan, punggungnya sudah sakit karena kursi kantor yang rusak, dan ruangannya sangat panas. Jelas, Jim akan lebih mudah untuk menjadi produktif. Joe tidak terlalu. Itulah kenapa ponselmu menjadi lambat. Ponsel akan kesulitan saat ada terlalu banyak aplikasi yang dipasang dan berjalan, hampir tidak ada ruang penyimpanan di dalamnya, terlalu banyak bekerja, dan terlalu panas. Sistem operasimu sudah ketinggalan zaman, dan bateraimu harus diganti. Bisa juga hanya masalah persepsi saat kamu melihat iklan model ponsel yang lebih baru dan menganggap ponselmu ketinggalan zaman dan lambat. Mungkin ada beberapa alasan lain, seperti virus dan malware lainnya. Tapi untuk sekarang, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat ponselmu. Nomor 1, lakukan restart. Sesederhana kedengarannya, terkadang hanya perlu melakukan restart agar performa ponselmu maksimal. Alasan lambatnya ponsel seringkali adalah aplikasi yang bermasalah. Mematikan dan menghidupkan kembali gawai akan menghapus memori dan menjinakkan program-program yang mengganggu itu. Jika perangkatmu membeku dan tidak melakukan restart dengan cara yang benar, kamu mungkin harus mematikan paksa. Untuk Android, kamu bahkan dapat mencoba cara radikal dan lepas saja penutup belakang serta baterainya, lalu pasang kembali setelah beberapa saat. Perbarui ponselmu. Menjaga sistem operasi tetap baru, baik untuk gawaimu, karena pembaruan menyertakan perbaikan keamanan terbaru dan beberapa masalah umum. Sistem operasi yang lebih baru juga bisa mengelola baterai lebih baik. Kamu dapat mengaktifkan pembaruan perangkat lunak otomatis di pengaturan atau memeriksa pembaruan sesekali. Trik ini takkan selalu memperbaiki performa ponsel tertentu. Perangkat keras untuk iPhone 5 misalnya tidak akan dapat menangani pembaruan untuk iPhone 11 karena tidak memiliki daya dan memori yang sama. Ingatlah itu jika kamu memiliki model lama. Kosongkan ruang. Ponselmu membutuhkan setidaknya 10% memori kosong dari ruang penyimpanan agar berfungsi dengan baik. Kamu dapat melihat berapa banyak penyimpanan yang kamu miliki dan folder atau aplikasi mana yang paling banyak memakan memori di pengaturan. Tapi, bahkan sebelum kamu memeriksanya, saya tahu itu mungkin foto, video, dan musik. Jadi, pilah file-filemu. Kamu tidak benar-benar membutuhkan 36 foto sayap pesawat dari liburan terakhirmu, bukan? Jika kamu membutuhkannya, setidaknya simpan di penyimpanan cloud atau pindahkan ke laptopmu. Hal yang sama berlaku untuk musik dan pesan. Temukan utas dengan foto atau video terbanyak lalu hapus, atau cukup hapus file yang tidak kamu butuhkan dalam percakapan itu. Pilah aplikasimu. Sebagian besar ponsel dilengkapi dengan bloatware, aplikasi yang sudah dipasang dan sebenarnya tidak berguna. Terkadang kamu juga memasang aplikasi untuk mendapatkan diskon di toko atau hanya untuk mencobanya. Temukan daftar semua aplikasi di pengaturan. Lihat aplikasi itu, dan jika kamu melihat sesuatu yang tidak pernah kamu gunakan atau bahkan tidak tahu ada, coba hapus. Jika kamu tidak dapat memutuskan aplikasi mana yang harus dihapus, lihat juga berapa banyak ruang yang mereka gunakan dan hapus aplikasi terberat lebih dahulu. Beberapa aplikasi dirancang untuk perangkat keras terbaru, dan jika kamu memiliki ponsel lama, mereka takkan berjalan maksimal. Cobalah versi ringan aplikasi. Jika kamu tidak dapat menghapus beberapa aplikasi berat, setidaknya ganti dengan versi yang lebih ringan. Sebagian besar aplikasi jejaring sosial memiliki versi dengan jejak kecil yang masih memungkinkan kamu memeriksa kabar berita, mengomentari unggahan teman, dan membagikan unggahanmu.
Perkecil grafiknya. Tampilan sekitar menampilkan semua notifikasi penting dan kamu bahkan tidak perlu membuka kunci ponsel untuk melihatnya. Tapi itu menghamburkan daya bateraimu dan kamu sudah tahu apa pengaruhnya terhadap kecepatan ponsel. Kamu dapat mengurangi gerakan dan transparansi efek latar belakang di pengaturan. Mengubah dari wallpaper live menjadi diam juga merupakan pilihan terbaik. Bersihkan cache. Peramban bawaan menyimpan cache halaman web yang kamu kunjungi dengan cookie, informasi masuk, dan data lain untuk membantu menavigasi halaman-halaman itu dengan lebih mudah. Tapi ketika cache terlalu penuh, ponsel akan melambat. Jika kamu memiliki iPhone, buka pengaturan, kata sandi dan akun, Safari, dan klik bersihkan riwayat dan data situs web. Untuk Android, bergantung pada peramban apa yang kamu miliki. Buka menu di aplikasi peramban kamu, ketuk pengaturan, privasi dan keamanan, hapus data penelusuran atau cache. Sebelum kamu melakukannya, pastikan kamu tahu semua sandi yang kamu ketikkan di situs yang berbeda dan ingat semua URL yang kamu butuhkan. Aktifkan Bluetooth hanya ketika kamu membutuhkannya. Hey, apa Bluetooth kamu aktif sekarang? Itu terhubung dengan apapun? Jika tidak, matikan. Itu sangat membuat ponselmu lambat. Nonaktifkan proses latar belakang otomatis. iOS 13 memiliki mode data rendah yang tidak memungkinkan aplikasi memperbarui atau mengunduh data apapun, termasuk surel di latar belakang. Kamu dapat mengaktifkan mode ini di pengaturan, seluler, pilihan data seluler. Jika memiliki iOS lebih lama, kamu harus mematikan segarkan aplikasi di latar di pengaturan. Kamu juga harus pergi ke iTunes dan App Store, lalu matikan musik, aplikasi, dan pembaruan di bagian unduhan otomatis. Pada sebagian besar Android, kamu dapat menghapus centang sinkronisasi otomatis data di pengaturan penggunaan data. Ganti baterai. Makin tua baterai ponsel, makin besar kemungkinannya untuk mati secara tiba-tiba. Bahkan ketika daya terisi cukup baik, ini bahkan dapat terjadi ketika ponsel baru berumur 1 tahun. Setelah beberapa tahun, sebagian besar baterai melewati kemampuan kinerja puncaknya. Kamu dapat memeriksa bagaimana kinerja bateraimu di pengaturan baterai, kesehatan baterai, jika kamu memiliki iPhone. Jika tertulis sesuatu seperti berkurang drastis, ini saat yang tepat untuk mengganti baterai. Android tidak memiliki aplikasi bawaan untuk melihat kondisi baterai, tapi ada aplikasi yang dapat diunduh untuk memeriksa itu. Kembalikan ke pengaturan pabrik. Ini adalah langkah paling radikal, tapi jika semuanya gagal, kamu selalu punya pilihan ini. Mengatur ulang ponsel akan menghapus semua aplikasi dan data yang kamu miliki. Jadi, pastikan kamu memiliki cadangannya di penyimpanan cloud atau komputer sebelum kamu membersihkannya. Jika kamu memiliki iPhone, kamu dapat melakukannya di pengaturan, umum, atur ulang, hapus konten, dan pengaturan. Kamu akan diminta memasukkan kode sandi untuk mengonfirmasi operasi. Setelah selesai, kamu dapat memulihkan data penting dari penyimpanan cadangan kamu. Di Android, itu ada di pengaturan, cadangan, dan atur ulang data pabrik. Setelah selesai, pilih menu Restart Ponsel. Terakhir, jika tidak ada yang membantu, kamu dapat membawa ponselmu kembali ke tempat kamu membelinya dan biarkan mereka memeriksa apakah itu masalah perangkat keras. Mereka bahkan mungkin bisa menggantinya dengan garansi. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan kepada temanmu. Ada beberapa video keren lain yang pasti akan kamu suka. Klik saja video di kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.